Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slam Datakan volume 22 part 9. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan sengit antara Veldwe melawan Zalario, dan kita juga diperlihatkan terbentuknya aliansi para pahlawan dari penjuru dunia untuk melawan naga kehancuran Ivarats. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Chloe telah melepaskan berbagai macam serangan pamungkas ke arah Milim. Namun sayangnya, semua serangan itu sama sekali tidak mempan terhadap Milim. Bahkan serangan terkuat yang dilepaskan Chloe juga sia-sia begitu saja. Chloe kemudian terus mencoba berbagai macam hal dan bertindak dengan hati-hati. Tapi tetap saja, ada kalanya Chloe melakukan kesalahan hingga membuat Milim melepaskan Dragon Nova ke arah pohon suci. Jika ini dibiarkan, kerusakan skala besar akan terjadi. Untuk menghentikan itu, Chloe kemudian mengaktifkan skill Ultimate Space Time God Yok Sotot untuk kembali ke waktu sebelum itu terjadi. Setelah kembali ke waktu sebelumnya, Chloe kemudian berpikir dengan tenang sambil mencari cara terbaik untuk menghadapi Milim. Dari pertarungan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Chloe adalah salah satu entitas terkuat di dunia. Dengan kekuatannya yang luar biasa itu, Chloe akan mampu bertarung secara setara dengan pahlawan Rudra maupun Raja Iblis Ki Crimson. Namun meskipun begitu, Chloe sangat kesulitan dalam menghadapi Raja Iblis Milim yang mengamuk. Bahkan saking kuatnya Milim, Chloe tidak memiliki waktu untuk memulihkan dirinya sendiri. Tapi Chloe tidak akan menyerah begitu saja, ia pun terus melawan Milim dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat kemudian, Veldora kini telah terbang dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah Milim. Menyadari itu, Chloe kemudian menggunakan transmisi pikiran dan menyuruh Veldora untuk langsung maju menghadapi Milim. Tapi sejujurnya, Veldora ingin datang terlambat seperti layaknya pahlawan. Namun karena Chloe memintanya, Veldora jadi tidak memiliki kesempatan untuk menyombongkan dirinya dan mendapatkan pujian. Di saat Veldora sedikit mengeluh di depan Milim, Veldora tiba-tiba terkena serangan ganas dari Milim di sana. Sedangkan di sisi lain, Zalario kini juga telah mengalami kesulitan saat melawan Veldwe. Namun kesialannya tidak seburuk yang dialami Veldora barusan. Melihat Zalario yang kewalahan, Chloe kemudian meminta Leon untuk segera membantu Zalario. Mendengar perintah dari gadis yang ia cintai, Leon tentu langsung mematuhinya dan pergi untuk membantu Zalario. Begitu juga dengan Sylvia dan Elmesia yang akan ikut membantu Zalario juga. Jadi gini cuy, meskipun Sylvia dan Elmesia memiliki kemampuan yang sama dalam peningkatan kecepatan, tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang sedikit berbeda. Elmesia memiliki skill ultimate Wen King Vayu yang mampu memanipulasi udara. Karena Elmesia memiliki stamina yang bagus yang merupakan yang tercepat dalam perjalanan jarak jauh. Sedangkan Sylvia memiliki skill ultimate Thunder King Indra yang memberinya kekuatan jarak pendek tercepat. Sama seperti petir yang bergerak maju, kekuatan ini memiliki kelemahan bahwa tidak mungkin untuk mengubah jalur lintasannya dengan mudah. Dengan adanya bantuan dari Leon, Sylvia, dan Elmesia, beban Zalario akan jadi lebih ringan dalam menghadapi sosok Veldwe. Namun hal yang sama tidak berlaku bagi Veldora. Tanpa penjelasan apapun, pertarungan Veldora dengan Milim langsung dimulai dengan begitu sengit. Kesalahan apapun akan membuatnya mendapat teguran keras dari Chloe. Bahkan saat itu Veldora telah ditegur agar tidak menggunakan serangan kuat kepada Milim, tapi cukup dengan menangkis serangan Milim saja. Dan tentunya, Veldora hanya bisa menurutinya. Namun meskipun begitu, instruksi Chloe sangatlah tepat. Setelah Chloe memutar waktu berkali-kali, ia mendapat sebuah kesimpulan tentang kekuatan Milim. Menurut Chloe, kekuatan Milim itu tidak ada habisnya, bahkan semakin banyak melawannya, maka semakin meningkat juga kekuatannya. Milim itu memiliki skill ultimate Wrathful King Satanael yang mampu membuat penggunanya semakin bertambah kuat. Kemampuan ini menanggapi kemarahan Milim dengan menghasilkan dan memperkuat energi magis. Jadi semakin Milim marah, maka ia semakin bertambah kuat.
Dan gilanya, tidak diketahui batas kekuatan Milim tersebut. Karena Milim hilang kendali, itu hanya akan menghasilkan infinite multiplication. Kekuatannya bisa bertambah hingga tak terukur. Chloe yang menyadari kemampuan Milim itu pun hanya bisa mencegah Milim agar tidak bertambah kuat lagi. Maka dari itulah, Chloe meminta Veldora agar tidak memberikan serangan kuat kepada Milim dan fokus untuk menangkis serangan Milim saja. Karena Chloe tidak memiliki waktu untuk menjelaskan kekuatan Milim kepada Veldora, ia pun menyuruh Veldora untuk mengikuti perintahnya saja. Dan tentunya, Veldora hanya bisa menuruti perintah Chloe tersebut. Scene kemudian berpindah ke situasi pertarungan Zalario dengan Veldway yang semakin sengit. Zalario kini telah melepaskan berbagai macam serangan dengan teknik bertarungnya yang luar biasa. Zalario yakin bahwa teknik berpedangnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Veldway. Tapi itu adalah asumsi yang didasarkan pada saat Veldway belum menggunakan True Body miliknya. Di saat Zalario terus melancarkan berbagai macam serangan, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap tebasan yang dilepaskan Zalario kini telah ditangkis Veldway dengan sangat sempurna. Dalam hati Zalario berkata, kenapa semua tebasan pedangku bisa ditangkis dengan mudah? Seharusnya, Veldway tidak memiliki kemampuan berpedang sekuat itu. Karena pada dasarnya, untuk menangkis tebasan pedang Zalario, itu membutuhkan teknik dan keterampilan berpedang yang luar biasa. Melihat Zalario yang sedikit tercengang, Veldway tertawa dan berkata, apa ada sesuatu yang aneh, Zalario? Zalario menjawab, bagaimana mungkin kau bisa menangkis semua pedangku? Seharusnya kau tidak tertarik dengan ilmu berpedang, kan? Veldway menjawab, Zalario, orang kuat adalah orang yang terlahir kuat. Orang kuat tidak perlu melatih dirinya sendiri. Alasan aku bisa menangkis pedangmu itu sederhana. Setelah aku menghafal semua gerakan dasarmu, aku bisa melihat semua arah serangan pedangmu. Veldway kemudian melancarkan serangan dengan teknik berpedang yang tak asing bagi Zalario. Melihat itu, Zalario sadar bahwa teknik yang digunakan Veldway itu adalah gaya berpedang Leon Cromwell. Karena Zalario sebelumnya pernah bertarung dengan Leon, tentu Zalario tahu dengan gerakan tersebut. Zalario pun tak percaya Veldway dapat menguasai gaya bertarung Leon dengan mudah. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Melihat Zalario yang kebingungan, Veldway kemudian berkata bahwa ia dan Mikael sebelumnya telah melakukan penelitian pada semua orang yang pernah ia kendalikan. Emosi, pikiran, pengalaman, dan segala sesuatu dari mereka yang kukendalikan dengan skill Ultimate Justice King Mikael, semuanya bisa kuserap. Dengan begitu, semua keterampilan yang mereka peroleh juga telah kumiliki. Karena Veldway pernah mengendalikan Zalario dan Leon, maka dari itulah Veldway mendapatkan keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki. Mendengar penjelasan itu, Zalario sangat tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Semua pengetahuan yang telah ia dapatkan dengan susah payah, pengalaman yang ia dapatkan dari melawan musuh yang kuat, dan keterampilan yang ia asah selama ini, semuanya telah dicuri tanpa Zalario sadari. Zalario berteriak dan berkata, jangan main-main denganku, keterampilan bukanlah hal yang bisa diambil dengan mudah. Zalario yang frustasi itu pun sangat marah dan langsung melancarkan serangan pamungkasnya. Namun betapa mengejutkannya, Veldway mampu menangkis serangan itu dengan teknik yang sama seperti Zalario. Veldway kini telah meniru gaya berpedang Zalario seolah membuktikan apa yang barusan ia katakan. Veldway bahkan menyesuaikan kekuatannya agar tidak membunuh Zalario. Zalario pun sangat kesal dan berkata, jangan bercanda, mau berapa lama kau menghina harga diri seorang pejuang? Veldway dengan tenang menjawab, aku tidak mengerti kenapa kau marah. Bukankah teknik bertarung seharusnya dipelajari dengan melihat dan mencuri? Veldway kini masih bersikap santai kepada Zalario, seolah ingin membuktikan perbedaan kemampuan di antara mereka. Meski Zalario sangat kesal, ia dengan tenang menganalisis situasinya. Jika semua tekniknya telah dicuri, Zalario tahu bahwa ia tidak mungkin bisa menang. Di saat Zalario memikirkan itu, Leon, Sylvia, dan Elymesia telah datang untuk membantu Zalario. Tapi meskipun bala bantuan telah datang, Zalario tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Setelah dipikir-pikir lagi, Zalario merasa bahwa Veldway sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Sedangkan di satu sisi, Veldway kini sedikit cemas dengan datangnya Chloe dan Veldora di medan peperangan. Pada awalnya, salah satu tujuan Veldway adalah menyerap Dragon Factor milik Veldora. Namun situasinya saat ini tidak memungkinkan. Jika seandainya Veldway mencoba menangkap Veldora, maka ia tidak akan bisa mempertahankan kendalinya terhadap Milim. Terlebih lagi, Veldway merasakan kekuatan besar yang tersembunyi dalam diri Veldora saat ini.
Setelah memikirkan itu, Veldway akan mengabaikan Veldora untuk sementara waktu, karena prioritasnya sekarang ini adalah mengendalikan Milim untuk menghancurkan pohon suci. Sejujurnya, Veldway juga sedikit cemas jika kendalinya terhadap Milim dilonggarkan. Oleh karena itu, Zalario harus terus memperkuat kendali Milim dan tak ada waktu untuk meladeni Zalario dan yang lainnya. Itulah sebabnya, Veldway pura-pura bersikap santai dan berharap untuk membuat Zalario dan yang lainnya menyerah begitu saja. Tapi sayangnya, Zalario masih pantang menyerah meski perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Tujuan Veldway saat ini hanyalah menggunakan Milim untuk menghancurkan pohon suci. Karena pohon suci adalah basis vital yang menjadi landasan poros dunia ini, pertahanannya sungguh sempurna dan tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan kekuatan biasa. Bahkan Veldway yang sangat kuat tidak mampu menghancurkan pohon suci sepenuhnya. Meskipun Veldway mampu menghancurkan negara Sarion, tapi satu-satunya yang mampu menghancurkan pohon suci hanyalah serangan Dragon Star Explosion Flame Overload atau Dragon Nova milik Milim saja. Karena jika Veldway tidak menghancurkan pohon suci terlebih dahulu, ia tidak akan bisa menghancurkan gerbang surga di Damargania. Veldway telah menyadari itu saat ia melihat gerbang surga yang mampu menahan serangan Dragon Nova milik Milim sebelumnya. Dan sekarang, pertempuran untuk merebutkan pohon suci pun semakin memanas. Chloe dan Veldora kini terus berusaha untuk menghentikan Milim. Sedangkan Zalario, Leon, Sylvia, dan Elmisia kini juga berusaha untuk melawan Veldway. Ketika pertarungan di Sarion semakin memanas, situasi penjuru dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Di negara Zurazania, pertarungan Gikrim dengan Velzer juga semakin sengit. Di saat yang sama, para pahlawan dari penjuru dunia kini telah berkumpul di perbatasan Kekaisaran Suci Ruberios untuk menyambut datangnya naga kehancuran Ivaraj. Dengan kerjasama Felgrin, para pahlawan telah berkumpul dari penjuru dunia. Sekitar 500 pahlawan telah berkumpul dari setiap negara. Dari negara Dwargon, datang 500 kesatria Pegasus yang dipimpin oleh Raja Gazel. Dari Kekaisaran Timur, datang 100 penjaga kekaisaran yang dipimpin oleh Panglima Kalgurio dan Minit sebagai wakilnya. Lalu ada juga pasukan Roberios dan pasukan raksasa yang telah berdamai dan berniat bekerja sama. Dari Roberios, ada 300 kesatria suci yang dipimpin oleh Hinata Sakaguchi. Sari dan Grigori yang merupakan mantan anggota Three Material Sage juga berada di bawah komando Hinata Sakaguchi. Adapun juga 400 kesatria berdarah yang dipimpin oleh Louis Valentine. Sedangkan pasukan raksasa kini telah dipimpin oleh Dagura yang merupakan putra tertua dari Raja Iblis Dagruel. Dagura juga akan dipandu Basara sebagai wakilnya. Dan semua pasukan yang berkumpul di sini berjumlah di bawah 3.000 orang. Mereka semua akan bekerja sama dan membentuk aliansi untuk melawan naga kehancuran Ivaraj. Nasib umat manusia akan ditentukan oleh pertempuran yang akan datang. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。